Ada satu nasihat yang terus-menerus kita dengar, keluar dari zona nyamanmu. Kalimat ini, bak mantra modern, digaungkan oleh para motivator, buku-buku pengembangan diri, hingga rekan kerja yang gemar memberi nasihat. Zona nyaman kerap digambarkan sebagai jebakan, sebuah tempat penuh stagnasi yang harus ditinggalkan demi mencapai kesuksesan atau menemukan kebahagiaan sejati. Dalam narasi ini, zona nyaman bukan sekadar ruang, tetapi menjadi simbol kelemahan dan kemalasan. Namun benarkah demikian? Apakah zona nyaman memang hanya menjadi hambatan untuk kemajuan? Atau mungkinkah di balik prasangka itu, zona nyaman justru menyimpan potensi tak terduga, tempat kita dapat menemukan kedamaian, kebahagiaan, bahkan jalan menuju kesuksesan? Seperti sungai yang tenang di tengah hiruk-pikuk kehidupan, zona nyaman adalah tempat di mana manusia menemukan ritme alami mereka. Ini adalah ruang yang kita ciptakan untuk berteduh dari badai, tempat kita merasa aman untuk bertumbuh, berpikir, dan merancang masa depan. Ya daripada memandang zona nyaman sebagai musuh, bagaimana jika kita mencoba memahaminya sebagai sekutu? Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi konsep zona nyaman secara lebih mendalam. Kita akan melihat bagaimana zona ini bisa menjadi tempat di mana kebahagiaan dan kesuksesan bertemu, tanpa mengabaikan pentingnya tantangan yang sesekali memaksa kita melangkah keluar. Mari kita temukan keseimbangan itu bersama. 1. Memahami konsep zona nyaman, antara kenyamanan dan tantangan. Zona nyaman seringkali digambarkan sebagai sebuah tempat yang statis, bahkan berbahaya dalam kehidupan seseorang. Ia disebut-sebut sebagai ruang yang membuat kita terlena, melupakan potensi diri, dan menghambat kemajuan. Namun, apakah benar demikian? Untuk memahami konsep zona nyaman secara mendalam, kita perlu menggali apa yang sebenarnya membuat ruang ini begitu penting bagi manusia, sekaligus memetakan bagaimana ia berperan dalam kehidupan kita. Secara sederhana, zona nyaman adalah tempat di mana seseorang merasa aman dan tidak mengalami tekanan atau ketidaknyamanan yang berarti. Zona ini bisa berupa lingkungan fisik, aktivitas rutin, hubungan yang stabil, atau pola pikir yang telah terbentuk. Dalam zona ini, kita memiliki kontrol yang lebih baik terhadap keadaan, sehingga pikiran dan tubuh dapat beristirahat dari tuntutan dunia luar. Seperti rumah yang hangat di tengah hujan deras, zona nyaman menjadi perlindungan yang melindungi kita dari badai kehidupan. Namun, ada sisi menarik yang sering kali diabaikan. Zona nyaman bukan sekadar ruang untuk bertahan hidup. Ia juga menjadi fondasi di mana manusia bisa berkembang. Ketika kebutuhan dasar seperti rasa aman, makanan, dan tempat tinggal terpenuhi, kita memiliki energi lebih untuk fokus pada hal-hal yang lebih mendalam, seperti hubungan sosial, pengembangan diri, dan bahkan pencarian makna hidup. Zona nyaman, dalam pengertian ini, adalah tempat kita membangun kekuatan untuk menghadapi tantangan dunia. Sebagai contoh, bayangkan seorang atlet yang berlatih dalam lingkungan yang ia kenal dengan baik. Di gym atau lapangan yang familiar, ia dapat memusatkan perhatian pada teknik dan kekuatan, tanpa terganggu oleh rasa cemas akan lingkungan baru. Zona nyaman ini bukan berarti stagnasi. Justru, ia menjadi landasan untuk melatih kemampuan hingga sempurna. Demikian pula, dalam kehidupan sehari-hari, zona nyaman memberikan kita kesempatan untuk merenung, merancang masa depan, dan menikmati momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Namun, mengapa zona nyaman seringkali mendapat reputasi buruk? Salah satu alasannya adalah persepsi bahwa terlalu lama berada di zona ini dapat menyebabkan stagnasi. Ketika kita terlalu nyaman, kita mungkin kehilangan motivasi untuk belajar hal baru atau menghadapi tantangan. Tetapi, apakah itu berarti kita harus selalu meninggalkan zona nyaman? Tidak selalu. Seperti semua hal dalam hidup, kuncinya adalah keseimbangan. Zona nyaman seharusnya dipandang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Ia adalah ruang untuk mengisi ulang energi dan mempersiapkan diri sebelum melangkah ke wilayah yang tidak dikenal. Seperti pohon yang membutuhkan akar yang kokoh untuk tumbuh tinggi,
manusia membutuhkan zona nyaman untuk menopang perjalanan mereka menuju impian dan tujuan. Jadi, alih-alih memandangnya sebagai musuh, bagaimana jika kita mulai menghargai zona nyaman sebagai bagian penting dari proses kehidupan? Di bagian berikutnya, kita akan melihat lebih jauh mengapa zona nyaman bisa menjadi tempat terbaik untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan, serta bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan bijak. 2. Mengapa zona nyaman penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan? Ketika membicarakan kebahagiaan dan kesuksesan, zona nyaman seringkali diabaikan, bahkan dianggap sebagai penghalang. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, zona nyaman justru memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan yang mendukung kedua hal tersebut. Zona nyaman adalah tempat di mana kita dapat menemukan stabilitas emosional, fisik, dan mental, yang menjadi fondasi bagi perjalanan kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Bayangkan sebuah rumah yang nyaman. Di dalam rumah itu, kita tidak perlu terus-menerus memikirkan ancaman dari luar. Di tempat ini, kita merasa aman, tenang, dan bebas dari kecemasan. Dengan demikian, pikiran kita memiliki ruang untuk berpikir kreatif, merenungkan hidup, dan merancang langkah-langkah masa depan. Begitu pula, zona nyaman dalam hidup berfungsi sebagai rumah batin yang memberi kita tempat untuk bernapas, merasakan kedamaian, dan mengatur ulang energi kita. Selain itu, zona nyaman memungkinkan kita untuk berfokus pada kekuatan kita. Ketika kita berada di lingkungan yang familiar, kita cenderung lebih percaya diri dan mampu menunjukkan performa terbaik. Misalnya, seorang musisi yang bermain di studio pribadinya akan merasa lebih bebas bereksperimen dan menciptakan karya-karya baru. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, zona nyaman memberi kita ruang untuk mengasah keterampilan yang sudah kita kuasai tanpa distraksi dari ketidakpastian. Lebih jauh lagi, zona nyaman adalah tempat di mana kita bisa menikmati hidup. Dalam rutinitas yang kita kenal, ada banyak momen kecil yang memberikan kebahagiaan. Berbincang dengan orang yang kita cintai, menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari, atau sekadar membaca buku di sudut rumah yang tenang. Momen-momen ini mungkin terlihat sederhana, tetapi mereka memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan mental kita. Namun, manfaat zona nyaman tidak hanya terbatas pada kebahagiaan. Zona ini juga mendukung kesuksesan dengan menyediakan lingkungan yang memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal penting. Sebagai contoh, seorang profesional yang bekerja dari ruang kerjanya yang nyaman akan lebih produktif karena ia tidak perlu memikirkan hal-hal yang mengganggu. Di zona nyaman, kita dapat merencanakan langkah-langkah strategis menuju tujuan kita tanpa terganggu oleh tekanan eksternal yang tidak perlu. Zona nyaman juga menjadi tempat untuk introspeksi. Disinilah kita memiliki kesempatan untuk merenungkan hidup, mengevaluasi pilihan, dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Introspeksi ini penting karena kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya berasal dari apa yang kita capai, tetapi juga dari bagaimana kita memahami dan menerima diri kita. Dengan kata lain, zona nyaman adalah ruang di mana kita membangun pondasi mental dan emosional yang kokoh untuk menghadapi tantangan di luar sana. Pada akhirnya, zona nyaman bukanlah lawan dari kebahagiaan dan kesuksesan. Sebaliknya, ia adalah sekutu yang memberikan kita stabilitas dan dukungan yang diperlukan untuk melangkah maju. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana zona nyaman mendukung pengembangan diri dan bagaimana kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk mencapai potensi penuh kita. 3. Zona nyaman sebagai sarana pengembangan diri. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang zona nyaman adalah anggapan bahwa ia hanya menjadi tempat berlindung tanpa kontribusi nyata bagi pengembangan diri. Padahal, jika dimanfaatkan dengan bijak, zona nyaman justru dapat menjadi ruang yang ideal untuk tumbuh dan berkembang. Dalam zona ini, kita memiliki kedamaian dan stabilitas yang memungkinkan kita mengeksplorasi potensi diri dengan cara yang lebih terencana dan terfokus. Pertama, zona nyaman menyediakan lingkungan yang aman untuk mencoba hal baru. Meskipun terdengar kontradiktif,
banyak keterampilan dan pengetahuan yang dapat kita kembangkan tanpa harus meninggalkan zona nyaman secara drastis. Misalnya, belajar keterampilan baru seperti memasak, menulis, atau mempelajari bahasa asing dapat dilakukan di rumah, tempat di mana kita merasa nyaman dan tidak tertekan oleh ekspektasi luar. Dalam kondisi seperti ini, kita dapat belajar dengan lebih efektif karena tidak ada rasa takut yang berlebihan akan kegagalan. Selain itu, zona nyaman memberikan kita kesempatan untuk memperkuat kebiasaan positif. Ketika kita memiliki rutinitas yang teratur di dalam zona nyaman, kita dapat membangun disiplin yang mendukung pengembangan diri. Sebagai contoh, seseorang yang terbiasa berolahraga di gym favoritnya atau meditasi di ruang pribadinya secara rutin, sebenarnya sedang memperbaiki kualitas dirinya tanpa harus menghadapi tekanan besar. Zona nyaman menciptakan pola yang konsisten, dan konsistensi adalah kunci dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang tidak kalah penting, zona nyaman juga menjadi tempat untuk refleksi. Dalam ketenangan zona ini, kita dapat merenungkan pengalaman hidup kita, mengevaluasi kesalahan, dan merancang strategi untuk masa depan. Proses refleksi ini membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya, apa yang menjadi kekuatan kita, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan. Tanpa ruang yang aman untuk introspeksi, kita mungkin akan kesulitan menemukan arah yang jelas dalam hidup. Namun, pengembangan diri dalam zona nyaman tidak berarti kita menghindari tantangan. Sebaliknya, zona nyaman dapat menjadi pangkalan di mana kita mempersiapkan diri sebelum menghadapi tantangan baru. Bayangkan seorang pendaki gunung yang memulai perjalanan dari base camp. Base camp adalah zona nyaman yang menyediakan perlengkapan, makanan, dan waktu untuk beristirahat sebelum mendaki puncak yang penuh risiko. Demikian pula, zona nyaman dalam kehidupan sehari-hari adalah tempat kita mengumpulkan keberanian, memperkuat keterampilan, dan mempersiapkan mental sebelum melangkah ke wilayah yang belum kita kenal. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa zona nyaman tidak boleh menjadi tempat kita bersembunyi dari semua tantangan. Jika zona ini terlalu melindungi, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menghadapi hal-hal yang bisa memperkaya hidup kita. Oleh karena itu, pengembangan diri dalam zona nyaman memerlukan keseimbangan. Kita perlu tahu kapan harus tetap di dalam untuk memperkuat diri dan kapan saatnya melangkah keluar untuk menjelajah dunia baru. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menemukan keseimbangan ini sehingga kita dapat memanfaatkan zona nyaman tanpa terjebak dalam stagnasi. Dengan memahami peran zona nyaman dalam pengembangan diri, kita bisa melihatnya sebagai alat yang mendukung perjalanan hidup kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. 4. Menemukan keseimbangan antara zona nyaman dan tantangan baru. Zona nyaman seringkali dianggap sebagai ruang yang aman tetapi stagnan, sementara dunia luar digambarkan sebagai arena tantangan yang penuh potensi. Namun, keduanya bukanlah musuh yang saling bertentangan. Sebaliknya, zona nyaman dan tantangan baru dapat saling melengkapi, menciptakan keseimbangan yang ideal untuk pertumbuhan dan kebahagiaan manusia. Untuk menemukan keseimbangan ini, langkah pertama adalah mengenali kapan kita perlu tinggal di zona nyaman dan kapan kita harus melangkah keluar darinya. Zona nyaman adalah tempat kita membangun fondasi yang kokoh. Disinilah kita mempersiapkan diri, memperkuat mental, dan mengasah keterampilan sebelum menghadapi tantangan baru. Namun, jika terlalu lama tinggal di zona nyaman, kita bisa kehilangan rasa penasaran dan motivasi untuk berkembang. Oleh karena itu, kuncinya adalah mengamati apakah zona nyaman kita masih mendukung atau justru mulai menahan kita dari kemajuan. Sebagai contoh, seseorang yang merasa aman dalam pekerjaannya mungkin akan menemukan dirinya stagnan setelah beberapa tahun. Jika ia mulai merasa bosan atau kehilangan semangat, ini bisa menjadi tanda bahwa zona nyamannya sudah tidak lagi produktif. Dalam situasi ini, melangkah keluar untuk mencari peluang baru, belajar keterampilan baru, atau mengambil risiko yang terukur bisa menjadi langkah yang tepat. Namun, setelah mencapai wilayah baru, kita seringkali menciptakan zona nyaman baru di sana. Proses ini adalah bagian alami dari pertumbuhan manusia. Zona nyaman bukan tempat permanen,
tetapi bersifat fleksibel dan terus berkembang seiring dengan perjalanan kita. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa keluar dari zona nyaman tidak harus selalu berarti menghadapi risiko besar atau mengubah hidup secara drastis. Perubahan kecil dan terencana dapat membawa dampak besar tanpa membuat kita merasa tertekan. Misalnya, mencoba hobi baru, belajar bahasa asing, atau bahkan berbicara dengan orang baru adalah cara-cara sederhana untuk melampaui batas zona nyaman tanpa meninggalkan seluruh kenyamanan yang ada. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk tetap merasa aman sambil terus bertumbuh. Keseimbangan ini juga melibatkan pengelolaan kecemasan dan stres. Ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman, wajar jika merasa cemas atau tidak yakin. Søren Kierkegaard, filsuf asal Denmark, menyebut kecemasan sebagai pusingnya kebebasan. Tanda bahwa kita sedang menghadapi peluang untuk berubah. Namun terlalu banyak kecemasan dapat melemahkan kita, sementara terlalu sedikit tantangan dapat membuat kita stagnan. Oleh karena itu, kita perlu mengenali batas-batas diri kita, menjaga tekanan tetap pada level yang mendorong, tetapi tidak menghancurkan. Selain itu, menemukan keseimbangan juga berarti memahami bahwa setiap orang memiliki zona nyaman yang berbeda. Apa yang terasa nyaman bagi satu orang mungkin menantang bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tidak membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Fokuslah pada apa yang membantu kita berkembang sesuai dengan kemampuan dan tujuan hidup kita. Pada akhirnya, keseimbangan antara zona nyaman dan tantangan baru adalah tentang fleksibilitas. Kita tidak harus memilih antara keduanya, melainkan belajar menggunakan zona nyaman sebagai tempat berlindung sementara, sebelum melangkah keluar untuk menjelajahi dunia yang lebih luas. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita dapat memanfaatkan zona nyaman untuk menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan yang berkelanjutan, tanpa terjebak dalam rasa takut atau stagnasi. 5. Memanfaatkan zona nyaman untuk kebahagiaan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Zona nyaman seringkali dianggap sebagai musuh dari kemajuan. Namun, jika dipahami dan dimanfaatkan dengan baik, zona nyaman justru bisa menjadi alat yang kuat untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Kuncinya adalah menjadikan zona nyaman sebagai tempat persiapan, pemulihan, dan refleksi, bukan sebagai tempat untuk bersembunyi dari tantangan kehidupan. Salah satu cara utama untuk memanfaatkan zona nyaman adalah dengan menggunakannya sebagai ruang untuk pemulihan energi. Hidup di luar zona nyaman seringkali melelahkan karena kita terus-menerus menghadapi tantangan yang memerlukan keberanian dan usaha ekstra. Oleh karena itu, zona nyaman menjadi tempat di mana kita bisa mengambil jeda, mengisi ulang tenaga, dan kembali menemukan fokus. Misalnya, setelah menghadapi minggu kerja yang penuh tekanan, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau melakukan aktivitas favorit di rumah adalah cara yang efektif untuk mengembalikan keseimbangan mental dan emosional. Selain itu, zona nyaman juga menyediakan ruang untuk introspeksi dan perencanaan. Ketika kita merasa tenang dan aman, pikiran kita lebih mudah untuk merenungkan pengalaman yang telah kita lalui, mengevaluasi kesalahan, dan merancang langkah-langkah untuk masa depan. Dalam momen-momen ini, kita bisa mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi kebahagiaan dan kesuksesan kita. Sebagai contoh, seseorang yang merasa frustrasi dengan pekerjaannya mungkin menyadari bahwa ia perlu mencari peluang baru, bukan karena pekerjaan itu sulit, tetapi karena tidak sesuai dengan nilai-nilainya. Zona nyaman juga memungkinkan kita untuk fokus pada penguatan kekuatan diri. Di lingkungan yang familiar, kita cenderung lebih percaya diri untuk mengembangkan keterampilan dan mengeksplorasi minat yang sudah kita miliki. Misalnya, seorang seniman yang bekerja di studio pribadinya dapat menciptakan karya terbaiknya karena ia merasa bebas dari tekanan eksternal. Begitu pula, seseorang yang senang membaca dan belajar di ruangannya yang tenang memiliki peluang besar untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman. Namun, memanfaatkan zona nyaman juga membutuhkan kesadaran untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang berlebihan. Meskipun zona nyaman adalah tempat yang mendukung kebahagiaan dan kesuksesan,
Terlalu lama berada di dalamnya dapat menyebabkan stagnasi. Oleh karena itu, penting untuk secara teratur mengevaluasi apakah zona nyaman kita masih mendukung pertumbuhan atau justru mulai menjadi penghalang. Strategi yang efektif adalah dengan memperluas zona nyaman secara perlahan. Misalnya, jika Anda merasa nyaman berbicara di depan kelompok kecil, cobalah meningkatkan jumlah audiens sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, Anda tetap merasa aman sambil mengembangkan kemampuan baru. Ketika zona nyaman Anda semakin luas, peluang untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan juga semakin besar. Pada akhirnya, zona nyaman adalah tempat yang sangat penting untuk membangun kebahagiaan dan kesuksesan. Selama kita menggunakannya dengan bijak, ia bukan tujuan akhir, melainkan alat yang mendukung perjalanan hidup kita. Di bagian terakhir, kita akan membahas bagaimana kita dapat memadukan kekuatan zona nyaman dengan keberanian untuk melangkah keluar, menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna. Menemukan harmoni antara kenyamanan dan tantangan zona nyaman seringkali dianggap sebagai jebakan, padahal ia memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi bagi kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam ketenangannya, kita menemukan ruang untuk merancang langkah, mengasah kekuatan, dan mengisi ulang energi. Zona nyaman adalah tempat kita merasa aman, tetapi bukan berarti kita harus selamanya tinggal di sana. Tantangan tetap diperlukan untuk mendorong kita tumbuh, memperluas wawasan, dan menemukan potensi terbaik dalam diri. Namun, hidup tidak harus menjadi perjuangan tanpa henti untuk keluar dari zona nyaman. Hidup yang bermakna adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan antara menikmati stabilitas dan keberanian untuk menghadapi yang tidak diketahui. Dengan memahami kapan harus tinggal di zona nyaman dan kapan saatnya melangkah keluar, kita bisa menciptakan perjalanan hidup yang lebih terarah dan memuaskan. Zona nyaman bukanlah lawan dari kesuksesan. Ia adalah sekutu yang memberikan kita kekuatan untuk bertumbuh. Dan ketika kita keluar untuk menaklukkan tantangan, kita pada akhirnya akan menciptakan zona nyaman baru di tempat yang lebih tinggi. Seperti aliran sungai yang tak pernah diam, hidup kita terus bergerak, menyatu dalam harmoni antara kenyamanan dan keberanian. Mari manfaatkan zona nyaman kita dengan bijak. Gunakanlah ia sebagai pijakan untuk menghadapi tantangan, dan biarkan tantangan itu membawa kita kembali ke zona nyaman yang baru. Disinilah kebahagiaan dan kesuksesan sejati ditemukan, di dalam harmoni antara stabilitas dan petualangan, antara rasa aman dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga tulisan ini memberikan inspirasi untuk memandang zona nyaman dengan cara yang berbeda, dan membantu Anda menemukan keseimbangan dalam menjalani hidup.